Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakinah Dunatasya, program studi ilmu hukum A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum ketenagakerjaan. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hukum ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Bapak Ceni Berlian SHMH. Pertama kita masuk ke slide pertama, yaitu definisi hukum ketenagakerjaan menurut para ahli. Hukum ketenagakerjaan menurut M.J. Levenbach yaitu sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah suatu pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, selama, sebelum, dan setelah selesai masa pekerjaan, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Suatu perusahaan dapat berdiri karena adanya dua unsur penting, yaitu pengusaha dan pekerja. Pengusaha adalah pemilik atau inisiator sekaligus pemberi dana untuk perusahaan agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Dan pekerja adalah sumber daya manusia yang bertindak untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan agar mencapai target. Nah, dua unsur ini diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan hak, kewajiban, serta hukum terkait ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban yang didapat oleh kedua pihak tersebut secara adil. Akan tetapi, walaupun sudah ada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hukum ketenagakerjaan, masih ada sebagian perusahaan yang seringkali menghiraukan peraturan tersebut, sehingga kesejahteraan pekerja kurang diperhatikan, atau bisa disebut sebaliknya. Nah, tujuan diadakannya hukum ketenagakerjaan ini yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Maksudnya di sini untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan keselamatan dan juga keahliannya. Yang kedua yaitu yang terkait dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan juga daerah. Poin yang ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam melakukan pekerjaan, seringkali pekerja terabaikan perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa didiskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan buruh dalam bekerja. Dan poin yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan juga keluarganya untuk membantu perekonomian. Selanjutnya, apa saja kewajiban perusahaan terhadap karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Yang pertama yaitu memberikan pelatihan serta pengembangan kompetensi kepada karyawan. Pelatihannya itu bisa berupa seperti magang, seminar, workshop, dan lain-lain. Dengan adanya pelatihan kerja ini, tidak hanya pekerjanya saja yang mendapatkan keuntungan, seperti peningkatan skill, tetapi perusahaan yang memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut pastinya juga akan mendapatkan manfaatnya. Yang kedua yaitu memberikan fasilitas jaminan kesehatan dan juga keselamatan kepada karyawan. Kewajiban berikutnya yang harus dipenuhi setiap perusahaan yaitu memberikan fasilitas kesehatan dan keselamatan kepada karyawannya. Sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan harus memberikan atau memperhatikan karyawannya dari segi keselamatan dan juga kesehatan dengan cara memberikan jaminan asuransi kesehatan dan juga kecelakaan saat bekerja. Kewajiban yang terakhir yaitu membuat dan menentukan peraturan perusahaan bagi karyawan. Setiap perusahaan pasti harus mempunyai peraturan.
Peraturan ini berisi tentang tata tertib, hak, dan kewajiban dan syarat yang harus dilakukan oleh setiap karyawan. Isi dari peraturan ini juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang tadi ada kewajiban, setiap kewajiban pasti juga ada hak. Dan ada hak-hak yang dimiliki oleh setiap karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu hak memenuhi waktu kerja dan cuti. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77, waktu kerja adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi masa kerja 5 hari dalam seminggu dan 7 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi masa kerja 6 hari dalam seminggu. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka waktu kerja tersebut adalah waktu lembur. Lembur di sini berarti karyawan berhak mendapatkan upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waktu lembur juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu maksimal 3 jam dalam sehari atau 14 jam dalam seminggu. Selanjutnya yaitu ada hak atas kesejahteraan karyawan. Setiap karyawan pasti memiliki hak atas kesejahteraan yang meliputi karyawan beserta keluarganya. Bagi yang telah menikah, di mana perusahaan wajib memberikan jaminan sosial yang dapat mensejahterakan karyawan tersebut dan juga keluarganya. Dan yang terakhir ada hak pekerja perempuan. Pekerja atau karyawan perempuan memiliki tambahan hak istimewa yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu hak cuti hamil, hak cuti melahirkan, hak cuti keguguran, dan juga hak cuti haid, di mana setiap karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti hamil selama 1,5 bulan dan cuti melahirkan selama 1,5 bulan, cuti keguguran selama 1,5 bulan, dan juga cuti haid selama 1 atau 2 hari. Selanjutnya ada PKWT atau PKWTT. PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Menurut peraturan yang telah diputuskan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai kontrak kerja, PKWT adalah sebuah kontrak kerja yang dikeluarkan antara pekerja dengan perusahaan. Kontrak tersebut dilakukan untuk menjalin hubungan kerja dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam perjanjian ini atau kontrak yang dibuat juga nantinya akan diatur bagaimana hubungan antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja, misalnya saja dalam hal jabatannya, upahnya, tunjangannya, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui jenis kontrak lainnya, yaitu perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, atau biasa disingkat dengan PKWTT. Kontrak yang dibuat dengan waktu yang sudah ditentukan dan sifatnya tetap, akan berbeda juga dengan jenis perjanjian sebelumnya, yang harus dibuat secara tertulis, kemudian didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan. Pada PKWTT, selain bisa dibuat dalam bentuk tertulis, juga bisa dibuat secara lisan, dan juga tidak diwajibkan untuk mendaftarkannya pada instansi ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu ada 3 masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyaknya pengangguran. Pengangguran ini disebabkan karena terjadinya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan hal yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan bertambahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Dan yang kedua yaitu lapangan kerja yang rendah. Timbulnya lapangan kerja yang rendah ini akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah ini bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Nah, baiklah, sekian sedikit penjelasan materi tentang hukum ketenagakerjaan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.